Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di antara hutan lebat dan aliran sungai besar, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Desa itu tampak tenang, tetapi warganya menyimpan ketakutan mendalam terhadap sungai yang menjadi pusat kehidupan mereka. Sungai itu bukan sekadar aliran air, tetapi sungai itu adalah rumah bagi legenda kelam yang telah diwariskan turun-temurun. Kisahnya sering dibisikkan dengan nada penuh rahasia, terutama saat malam mulai larut. Ketika angin membawa suara-suara misterius dari rawa di pinggir desa, orang-orang percaya bahwa siluman buaya bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga dunia gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Konon, buaya itu mampu mengabulkan keinginan manusia. Apapun yang diinginkan mereka, mulai dari kekayaan melimpah hingga kejayaan tanpa batas. Namun, setiap keajaiban selalu memiliki harga yang harus dibayar, dan harga itu seringkali sangat mengerikan. Orang-orang yang nekat menemui siluman buaya biasanya memiliki alasan yang sama, keputusasaan. Mereka ingin mengubah nasib, mengubah hidup yang penuh kekurangan menjadi berlimpah harta. Tapi tidak semua dari mereka kembali. Bahkan, bagi mereka yang berhasil selamat, cerita mereka lebih menyeramkan dibandingkan orang-orang yang hilang tanpa jejak. Mereka memang kaya, mendadak menjadi tuan tanah atau pedagang besar, tapi ada sesuatu yang hilang dari mereka. Entah itu kebahagiaan, keluarga, atau bahkan sisi kemanusiaan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jaka, seorang anak muda desa, sangat suka mendengar cerita ini. Ibunya sering mengingatkannya untuk tidak bermain terlalu dekat dengan sungai, tempat yang diyakini sebagai sarang sang siluman. Tapi bagi Jaka, cerita itu hanyalah dongeng, seperti cerita-cerita lainnya yang digunakan orang tua untuk menakuti anak-anak. Baginya, yang lebih nyata adalah ladang kecil yang harus mereka garap setiap hari dan sungai tempat ia menangkap ikan untuk makan sehari-hari. Namun, di balik rutinitasnya yang sederhana, Jaka menyimpan impian besar. Sebagai anak seorang petani miskin,
ia selalu merasa hidupnya tidak adil. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ibunya mencangkul tanah, menanam padi, atau merawat ayam-ayam mereka yang hanya beberapa ekor. Ketika sore tiba, ia bergegas menuju sungai dengan jaring kecil yang telah robek di beberapa bagian. Jika ia beruntung, ia akan pulang membawa beberapa ikan kecil yang cukup untuk makan malam mereka. Jika tidak, mereka hanya makan nasi dengan garam. Meskipun begitu, Jaka tidak pernah berhenti bermimpi. Ia ingin hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang sudah tua. Ia ingin mereka memiliki rumah besar dengan atap yang tidak bocor, ladang yang luas dengan hasil panen melimpah, dan makanan enak yang tidak hanya sekadar untuk bertahan hidup. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa takdir seharusnya tidak hanya seperti ini. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya mengubah itu semua. Malam-malam Jaka sering diisi dengan lamunan. Ketika ia berbaring di tikar tua di sudut rumahnya, ia memandang langit-langit bambu sambil membayangkan kehidupan yang berbeda. Ia membayangkan dirinya menjadi orang kaya, mengenakan pakaian indah, dan tidak perlu lagi bekerja keras di bawah terik matahari. Impian itu terasa jauh, hampir tidak mungkin digapai, tetapi ia tidak bisa menghentikan dirinya untuk berharap. Setiap kali melihat pedagang kaya dari desa lain melintas dengan kuda dan pakaian megah, Jaka merasa iri. Ia muak dengan kehidupannya yang miskin dan penuh kesulitan. Keinginannya untuk memiliki lebih terus menghantui pikirannya, membuatnya sering memandang sungai dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Hingga suatu malam, saat Jaka sedang duduk di tepi sungai setelah seharian bekerja, suasana mendadak berubah. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik lenyap, dan air sungai yang tenang mulai beriak. Tiba-tiba, suara lembut namun menyeramkan memanggil namanya. Jaka, Jaka, datanglah. Aku tahu apa yang kau inginkan. Jaka terdiam. Suara itu seperti berasal dari tengah sungai, tetapi tidak ada siapapun di sana. Meski rasa takut menyelimutinya, rasa penasaran dan impiannya mengalahkan kewaspadaannya. Hari-hari berikutnya, suara itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti panggilan tersebut. Di bawah cahaya bulan purnama yang bersinar terang, bayangan pepohonan di tepi sungai tampak seperti siluet gelap yang melambai pelan.
Suara malam terdengar samar-samar, dengan nyanyian jangkrik yang bercampur dengan gemericik air. Malam itu, Jaka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendayung perahunya menuju tengah sungai yang gelap dan sunyi, mengikuti bisikan dalam hatinya, bisikan yang terus memanggilnya sejak ia memutuskan untuk mencari jawaban dari legenda siluman buaya. Setiap kayuhan terasa berat, seolah-olah air sungai menolak kehadirannya. Keringat mengalir di dahinya meskipun udara malam terasa dingin menusuk. Saat ia mendekati bagian terdalam sungai, angin mendadak berhenti, dan suasana menjadi hening, seperti dunia menahan napas. Permukaan air yang tadinya tenang mulai bergetar, menciptakan gelombang kecil yang perlahan berubah menjadi pusaran besar. Cahaya bulan memantul pada pusaran itu, menciptakan kilauan aneh yang membuat Jaka merasa seperti sedang berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Dari pusaran itu, sesuatu yang besar muncul perlahan. Awalnya hanya bayangan, tetapi semakin lama semakin jelas, seekor buaya raksasa dengan sisik berkilauan seperti emas murni. Matanya merah menyala seperti bara api, dan senyuman menyeramkan terukir di wajahnya, memperlihatkan deretan gigi tajam yang panjang. Udara di sekitar Jaka terasa semakin berat, membuat napasnya tersengal. Namun, meskipun ketakutan melingkupi dirinya, ada sesuatu yang menahannya untuk berbalik. Siapa yang berani memanggilku? Suara siluman itu menggema, dalam dan menggetarkan. Jaka merasa suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tetapi juga merasuk ke dalam pikirannya. Aku Jaka, jawabnya dengan suara bergetar. Aku datang untuk meminta kekayaan. Aku ingin mengubah nasibku. Siluman buaya menatap Jaka dalam-dalam, seolah menilai tekadnya. Kekayaan yang kau minta bukanlah hal kecil, anak manusia, katanya. Aku bisa memberikannya padamu emas, tanah, kekuasaan, apapun yang kau inginkan. Tetapi semua itu ada harganya. Jaka mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdetak kencang. Apa harganya? Tanyanya, meskipun sebagian dari dirinya takut mendengar jawabannya. Siluman itu tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Kau harus menyerahkan hatimu padaku, jawabnya dingin. Bukan hatimu yang berdetak, tetapi hatimu sebagai manusia. Kau akan menjadi pelayanku, tunduk pada semua kehendakku,
selama sisa hidupmu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan kekayaan dan kekuatan yang tak terhingga. Jaka terdiam sejenak, menatap makhluk raksasa di hadapannya. Ia teringat wajah ibunya yang keriput, ladang kecil mereka yang kering, dan malam-malam panjang tanpa makanan yang cukup. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang bisa mengubah segalanya. Di sisi lain, ia tahu bahwa ada sesuatu yang akan hilang dari dirinya, sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kembali. Namun, keinginan Jaka terlalu besar. Bayangan hidup mewah dan kekuasaan menggantikan semua keraguannya. Ia mengangguk tegas. "Aku setuju," katanya tanpa ragu. Siluman buaya tertawa. Suara tawanya menggetarkan permukaan air dan menggema di seluruh sungai. "Sangat baik, anak manusia. Kau telah membuat keputusanmu." Dengan itu, siluman membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan air bercahaya ke arah Jaka. Air itu menyelimuti tubuh Jaka, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang terbakar dan diselimuti oleh kekuatan besar sekaligus. Rasa sakit itu begitu intens, tetapi dalam beberapa saat, ia merasa berbeda. Tubuhnya menjadi kuat. Tenaganya seperti tak terbatas. "Kini kau milikku," kata siluman itu dengan nada puas. "Aku akan memberimu segalanya. Tetapi ingat, aku akan selalu ada di sisimu. Kau harus tunduk pada semua perintahku. Jika kau melanggar, kau akan kehilangan segalanya, termasuk hidupmu." Jaka hanya mengangguk. Ia tahu ia telah menyerahkan segalanya. Tetapi di saat itu, ia hanya memikirkan satu hal, impiannya akhirnya akan menjadi nyata. Perahu kecil itu kembali menuju tepi sungai. Tetapi kini Jaka bukan lagi Jaka yang dulu. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Kehidupan Jaka berubah dalam sekejap. Keesokan harinya, ladang yang sebelumnya gersang mendadak subur dan penuh tanaman siap panen. Jaring yang biasanya hanya menangkap ikan kecil kini selalu penuh dengan ikan besar. Dalam hitungan minggu, Jaka mulai menjual hasil panennya dan ikan-ikan tangkapannya ke desa-desa tetangga. Keberuntungan itu membuat Jaka menjadi kaya raya. Ia membangun rumah besar di tepi desa, lengkap dengan perabotan mahal yang belum pernah dilihat oleh warga sekitar. Ia membeli tanah dari para tetangganya, mempekerjakan mereka sebagai buruh, dan memperluas usahanya. Dalam waktu singkat, ia menjadi orang terkaya di desa. Namun, kekayaan itu mulai mengubah Jaka. Ia yang dulu rendah hati dan ramah kini menjadi sombong.
Ia memandang rendah tetangganya yang miskin dan sering menghina mereka yang meminta bantuan. Ketika ibunya menasihatinya untuk bersikap baik, Jaka malah membentaknya. "Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini," katanya dengan nada kasar. "Mereka miskin karena mereka malas, bukan salahku." Ibunya hanya bisa menatap Jaka dengan mata penuh kesedihan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa. Kekayaan Jaka terus bertambah, tetapi begitu pula keserakahannya. Ia mulai membeli tanah milik warga desa dengan paksa, menggunakan ancaman jika mereka menolak menjualnya. Ia tidak peduli bahwa tindakannya membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Setiap malam, siluman buaya muncul dalam mimpinya, menuntut agar Jaka melakukan ritual-ritual gelap. Awalnya, Jaka menolak, tetapi tekanan itu semakin kuat. Suatu malam, siluman itu muncul di kamarnya dalam wujud bayangan besar. "Kau milikku, Jaka," kata siluman itu dengan suara bergetar. "Kekayaanmu datang dariku, dan kau harus membayarnya. Aku ingin lebih banyak pengorbanan." Dalam ketakutan, Jaka mulai melakukan ritual yang diminta. Ia mengorbankan hewan-hewan peliharaan, dan lambat laun, desakan siluman menjadi semakin mengerikan. Keserakahan Jaka semakin menjadi. Ia mulai menjauhkan diri dari ibunya, menganggapnya sebagai beban. Ketika ibunya mencoba mengingatkan Jaka tentang kehidupan sederhana yang dulu mereka jalani, Jaka malah mengusirnya dari rumah. "Aku tidak butuh nasihatmu. Pergilah," bentaknya. Warga desa semakin takut pada Jaka. Desas-desus tentang hubungannya dengan siluman buaya mulai menyebar. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan buaya besar di sekitar rumah Jaka saat malam hari. Namun, Jaka tidak peduli. Baginya, semua itu hanya omong kosong. Ia terus memperluas kekuasaannya, bahkan mulai merambah ke desa-desa lain. Ia membangun istana megah di puncak bukit, jauh dari warga desa. Tetapi, di tengah kemewahannya, Jaka mulai merasa kosong. Ia kehilangan tidur, dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat siluman buaya menuntut pengorbanan yang lebih besar, bukan hanya hewan, tetapi nyawa manusia. Puncak kesombongan Jaka datang ketika ia memerintahkan warga desa untuk bekerja tanpa bayaran demi proyek barunya, membangun patung dirinya sendiri di tengah desa. Warga yang menolak diancam akan kehilangan rumah dan ladangnya. Namun, tindakan itu menjadi pemicu pemberontakan. Warga desa, dipimpin oleh sesepuh bernama Pak Wirya, akhirnya berkumpul untuk melawan Jaka. Mereka mendatangi rumah megahnya dan menuntut agar Jaka mengakhiri kekuasaannya yang tiran. Pak Wirya dengan tenang berkata, "Jaka, kekayaanmu bukan berkah. Itu adalah kutukan. Kau telah menyerahkan dirimu kepada siluman sungai, dan jika kau tidak berhenti,
hidupmu akan berakhir dalam kehancuran. Jaka tertawa sinis. Apa yang kalian tahu tentang kekayaan? Aku berhasil karena aku cerdas, bukan karena omong kosong kalian. Namun, malam itu, siluman buaya muncul kembali. Kali ini, ia menuntut Jaka untuk mengorbankan seluruh desa sebagai syarat untuk mempertahankan kekayaannya. Jaka terkejut, tetapi siluman itu mengancam akan mengambil segalanya jika ia menolak. Jaka mulai sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Dengan rasa takut dan penyesalan, ia menemui Pak Wirya untuk meminta bantuan. Pak Wirya memberitahu Jaka bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan menghadapi siluman buaya dan menyerahkan semua kekayaannya. Dengan berat hati, Jaka pun setuju. Malam itu, Jaka kembali ke sungai tempat ia pertama kali bertemu dengan siluman. Ia memanggil siluman itu, yang muncul dengan ukuran lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Apa yang kau inginkan, Jaka?" tanya siluman. "Aku ingin bebas darimu," jawab Jaka. Siluman buaya tertawa. "Kau sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa lari." Pertarungan sengit terjadi di tengah sungai. Dengan doa yang diajarkan oleh Pak Wirya, Jaka berhasil melawan kekuatan siluman. Cahaya terang muncul dari tubuhnya, menghancurkan siluman buaya menjadi abu. Setelah siluman buaya musnah, Jaka kehilangan semua kekayaannya. Rumah megahnya runtuh dan tanah-tanahnya kembali menjadi milik warga desa. Namun, Jaka merasa lega. Ia kembali hidup sederhana, bekerja keras, dan meminta maaf kepada semua orang yang telah ia sakiti. Meski hidup miskin, Jaka menemukan kebahagiaan sejati dalam kedamaian dan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Kesombongan dan ambisi buta hanya akan membawa kehancuran. Kekayaan sejati adalah hati yang damai dan hidup yang penuh kejujuran.